Iya. Dan sebenarnya Itu bisa kalau gue gitu. lain ya, Feb, ketika lo ke tempatnya mereka yang sebenarnya mungkin ternyata itu it's not really top 10 tourist destination Iya. gitu, tapi sebenarnya kayak kita tuh malah bisa ngelihat their daily activities, ya nggak sih? Iya, bener banget, bener. Kayak Gitu. gitu. Jadi emang kayak bener-bener balik lagi yang kayak tadi gue bilang, manfaatnya adalah lo you're getting a complete set of new experience gitu kan. Lo bukan cuma dapat pemandangan gitu atau apa namanya Betul. memori baru, karena emang lo bener-bener belajar juga gitu dari apa yang lo dapetin di sana kan, wawasan baru. Ya, jadi kayak you learn the local activity yang ada di daerah tersebut gitu. Karena kadang-kadang kayak tadi kita bahas gitu ya, culture dari masing-masing kota kan pasti berbeda-beda gitu ya. Dan itu keseruan dari traveling itu sendiri sebetulnya gitu. Benar ya, Feb? Oke, kalau lo sendiri? Oh, rebutan. Kalau Andre gitu. Oh, gue dulu nih. Oke. Gue dulu ya. Oke, basically kalau misalnya gue pribadi, gue tuh memang cenderung lebih ke city boy. Jadi kalau misalnya dilihat nih destinasi traveling gue tuh udah pasti ke kota-kota besar gitu ya. Jadi kayak kota yang paling gue suka sebetulnya cuma London dan New York. Dua itu. Karena jujur, iya kita sama tos dulu. Karena sebetulnya gini, gue udah sempet ke Italia gitu ya. Gue nggak suka gitu. Cuman mungkin kalau misalnya shoppingnya gue suka tuh di Italia gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk jalan-jalan, I don't know, gue nggak seneng sih kayak ngelihat kota tua, batu-batuan, gue nggak suka, ngerti nggak sih? Jadi emang gue cenderung senang ngelihat kayak gedung-gedung, big city, lifestyle-nya seperti apa, lebih kayak gitu sih, Feb, Wan gitu. Jadi memang kalau ditanya, gue memang lebih ke city boy dan senangnya di kota-kota besar yang modern aja gitu. Kalau sendiri gimana, Wan? Kalau gue tadi nyerempet Feby sempat ngomong, gue tuh suka pemandangan. Gue suka alam, gue suka naik gunung. Jadi gue tuh kalau ditanya, lo tuh suka kemana? As simple as my short getaway itu Bali. I love Bali very much. Gitu. Tapi siapa yang nggak suka Bali, Wan? Semua suka Bali. Siapa yang nggak suka Bali? Exactly kan? Mungkin orang juga mostly pada tahunnya tuh yang kayak mungkin lebih di daerah selatan kali ya, Seminyak, Kuta, Uluwatu, and actually it's not wrong gitu loh. Tapi sebenarnya ketika lo ke arah timur tuh sebelah mana sih berarti? Oh, ke arah timurnya Bali kayak ke Amet kayak gitu kan, terus atau lo ke barat, ke utara, ke Menjangan, ke Bali Tengah, Buleleng segala macam, itu lo menemukan Bali yang masih alami gitu kan. Terus lo bener-bener ngelihat daily activities dari lokal, dari penduduk lokalnya Bali kayak gitu. Dan itu gue jatuh cinta banget sih sama Bali gitu. Oke, salam buat beli di Bali, Wan, kalau gitu, Wan. Matur sukses. Oke, Mawan sama Feby udah cocok ya. Mawan sama Feby, gue pengen nanya nih, kan tadi kita udah ngebahas tentang destinasi traveling kita gitu ya. Mungkin kalau Feby seneng banget ke London, Mawan seneng banget kayak ke Bali, gue mungkin juga London, New York gitu ya. Tapi gue mau tanya nih ke kalian berdua, kira-kira nih destinasi traveling kalian yang paling jauh tuh udah pernah sampai di mana sih? Mungkin Feby dulu kali ya. Paling jauh deh, Feb. Lo pernah terbang tuh kemana nih? Ke Antartika. Oh iya, bulan saya, bener. Ke bulan. Mimpi. Yeah. Benar. Kemana ya? Gue jujur itu gue belum pernah ke Amerika sama sekali. Jadi gue tuh yang paling jauh ke Eropa. Eropanya mungkin gue, kalau gue bisa bilang mungkin South of Spain kali ya. Gue ke Seville waktu itu. Itu cukup jauh sih kayaknya ya. Soalnya udah agak di bawah gitu. Iya, kayak itu deh. Oke, Feb, boleh cerita sedikit gak sih keseruan apa yang lo temukan di sana, Feb? Karena kan lo udah jauh-jauh terbang ke sana, pasti must be something dong sampai lo harus ke sana. Lo pengen ke sana gitu ya. Keseruan apa, Feb, di sana, Feb?
gue jujur waktu itu kesana nggak ada ekspektasi sama sekali sih. Gue cuman pengen kayak waktu itu gue lagi liburan sama kakak gue, kita lagi mikir-mikir aja kan kapan kemana nih kita yang belum pernah gitu. Kita mau ke Spain, ya udah. Spain kayaknya kalau waktu itu Madrid, Barcelona gitu kayak ya udah biasa lah ya. Kita coba deh ke South of Spain-nya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kan dia kota kecil ya. Jadi gue kayak mungkin gue mengexpectnya kayak ya udah gitu bangun-bangunan di Eropa biasanya gitu ya. Gue cuman pengen jalan-jalan kayak lihat apa namanya museumnya kalau ada, kalau nggak makan. Nah ternyata pas gue nyampe sana itu tuh gue terkesima banget sama ternyata mereka itu cukup terkenal sama arsitekturnya gitu, karena di sana itu dia ada beberapa kayak monumen atau museum yang bentuknya tuh benar-benar modern banget, bagus banget di tengah kota kecil itu. Dan mereka kan juga ada kalau nggak salah istananya ya, itu bagus banget menurut gue. Itu istana megah banget, gede banget, tiba-tiba ada di tengah kota kecil itu lagi. Itu gue bener-bener menurut gue sangat-sangat menarik. Gue bela-belain waktu itu lagi summer, suhunya panas banget kayak udah 40-an, di atas 40 sekian gitu lah ya. Itu gue bela-belain, gue jalan, gue keringetan, grobios, pulang-pulang, buset udah semuanya belang badan gue. Tapi gue kayak udah gue mesti lihat ini semua, kayak gue masuk segala macem bener-bener karena emang gue kaget banget gitu nemuin itu di tengah kota kecil itu. Dan itu bagus banget sih menurut gue. Oke. Nah, tadi Feby juga udah jelasin apa yang paling favorit. Nah, tapi gue kepikiran nih satu pertanyaan. Kan kita udah mau menjelang akhir tahun nih. Misalkan tiba-tiba kalian ketiban cuan this end of year gitu kan, ketiban cuan banyak banget, destinasi mana sih yang kalian pengen datengin tapi belum pernah? Mana? Bener. Mungkin kemana gue ya? dulu. Boleh. Mungkin gue dulu. Kalau dari dulu gue pengen banget ke Afrika. Gue pengen banget safari di Afrika. Gue pengen banget nyelam sama hiu ya? Belajar Afrika dance gitu kan. Ya gue itu bener-bener di luar gue. Gitu kan. Botswana gitu kan, safari ngeliat gajah cita depan mata gue di alam mereka langsung gitu. Nah, kalau kalian nih gimana kalau ketiban cuan runtuh this end of year? Gue tadi nggak kepikiran itu, tapi gue baru ingat itu sebenarnya di bucket list gue. Gue pengen banget sarapan sama jerapah gitu kan. Gue bener-bener di Afrika gue bangun buka kamar gue sarapan gue sama jerapah gitu kan, sama gajah. Tapi tapi itu berarti di Afrika ya, Feb ya? Iya. Itu di Afrika ya? Iya. Kalau gue pengen lihat aurora tadi. Bener. Sebenarnya? Iya. Tapi sebenarnya yang gue kepikiran adalah, lu kayaknya tadi barusan nyebut juga tuh, Andre. Gue pengen lihat aurora sih, karena winter kan. Iya kan? Iya kan? Itu udah banget list gue banget. Yeah. Winter gitu, makanya. Tapi semoga kita semua ketiban cuan, ya kan? Jadi kita bisa berkunjung ke destinasi favorit kita yang memang belum pernah gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa? Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Feb, kan ya to be honest nih, Dre, previously kita tuh pernah kerja bareng, gue sama Feby tuh pernah kerja bareng gitu kan. Seru banget dong. Nah, di saat gimana ya? Jadi Feby itu juga termasuk menurut gue digital nomad gitu kan. Dia kerja, presence-nya tuh ada during the meeting, she delivered the result of her work gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia tidak berada di Indonesia gitu kan. Luar biasa. Itu the power of the power of teknologi gitu ya. Karena teknologi semakin modern gitu ya, kita nggak perlu kerja di kantor lagi, bisa mungkin badan di mana ya kan, meeting tetap jalan gitu. Oke, lanjut Wan. Tapi dia juga yang gue tahu dia nggak cuti, padahal ada perbedaan berapa belas jam dong. Misalkan ternyata Feby lagi di mana gitu, misalkan lagi di London tadi dia bilang ada perbedaan berapa belas jam, tapi online presence-nya ada, result oriented juga sih, also being responsible for her team and her stakeholders gitu saat itu. Now gue tuh sebenarnya penasaran dan mungkin bisa di-share juga ke teman-teman sobat cuan, how you handle those gitu loh, Feb. Iya, sebenarnya
itu juga sebenarnya sulit sih ya, nggak semudah kelihatannya gitu. Karena ya lo kalau emang lo mau liburan tapi lo tetap nggak mau ambil cuti, waktu itu mau lo work from away, ya harus ada sacrifice-nya gitu kan. Alhamdulillah banget waktu itu, di saat itu kantor kita lumayan fleksibel sih ya, dan di saat di waktu itu juga masih lumayan fleksibel gitu, harusnya sampai sekarang juga fleksibel ya. Cuman jadi memang gue dari awal udah set expectation ke bos gue dan ke tim gue kalau ya gue akan traveling, akan away for a while, gue nggak akan cuti, gue akan tetap reachable, cuman gue minta tolong dimengerti perbedaan jamnya, perbedaan waktunya gitu kan. Jadi kalau emang nggak misalnya gitu, kita di situ lumayan sering meeting ya, dan kita kebetulan juga emang masih work from home di situ. Jadi gue bilang kalau memang ada meeting-meeting yang urgent dan kalian rasa harus ada gue akan ikutan gitu, gue akan coba adjust dengan jamnya. Cuman kalau emang gak urgent-urgent banget, gue akan coba delegate ke tim gue. Waktu itu untungnya ada tim juga sih, jadi gue mencoba untuk delegate gitu. Delegate, masing-masing gue kasih tugasnya sendiri-sendiri. Nanti by the end of the day gue akan tanya gitu, apa yang perlu diupdate gitu. Atau mungkin kayak kita biasanya juga ada weekly catch up gitu ya, gue akan tanya apa yang perlu diupdate dan apa yang perlu gue tahu dan tim lain tahu gitu loh. Tapi kalau emang itu adalah tanggung jawab gue yang dimana gue harus ada ikutan dalam meeting gitu, gue akan coba sacrifice untuk adjust ke jamnya. Gue inget banget tuh, gue pernah ada meeting berapa kali ya, gue mesti bangun, kayak gue tidur dulu gitu jam 10 gitu, gue tidur karena gue tahu gue jam 2, jam 3 mesti bangun karena di Jakarta jam 9 gitu. Subuh-subuh gue mesti bangun gitu. Tapi ya udah gitu, itu maksudnya suatu tanggung jawab yang gue willing to take, yang harus gue lakuin juga. Jadi ya udah win-win gitu. Itu sih. Betul. Tapi gue mau tanya deh satu hal, terkait lo kerja tapi liburan ke luar negeri gitu ya. Itu emang menurut lo lumayan mengganggu nggak sih, kayak misalnya lo hari ini ada activity apa gitu yang harus dikunjungi atau ngapain, tapi on the other hand kayak lo harus meeting, lo harus pikir strategi kerja kayak gimana, deliver revenue-nya apa gitu. Itu kan jadinya lo bercabang dong pemikirannya kan. Itu gimana sih lo handle itu? Ya. Kalau misalnya dibilang mengganggu ya pasti akan ada rasa terganggunya sedikit ya. Cuman maksudnya bukan terganggu yang sampai kayak gue jadi bad mood atau kayak nggak pengen malah meninggalin kerjaan atau enggak gitu. Maksudnya sekarang juga gampang banget gitu, lo cuma phone call away, lewat WA juga udah gampang, kita chat atau whatsoever gitu kan gampang banget gitu. Jadi selama walaupun gue lagi ada aktivitas di luar, gue pasti on lewat WhatsApp gitu. Kalau emang gue perlu untuk menyisihkan waktu sebentar kayak setengah jam atau 1 jam, gue akan ya udah kayak kita duduk dulu gitu untuk kayak gue beresin kerjaan, dan ya udah baru jalan-jalan lagi gitu kan. Untungnya gue juga waktu itu travelingnya juga yang cukup chill, gue nggak pernah yang benar-benar punya kayak strict planning. Jadi ya udah gitu, gue benar-benar memberikan pengertian dengan siapapun itu gue yang traveling, mau dengan keluarga atau pasangan gue, ya gue bilang kayak gue gue harus kerja. Jadi kalau emang ada urgent stuff atau gue harus benar-benar coba fokus dulu, tolong kayak yuk kita istirahat dulu gitu di tengah jalan-jalannya gitu. Atau ya udah tunggu gue sambil jalan ya sambil nelfon tim gue aja mungkin. Jadi tetap mempertahankan profesionalitas ya, Feb ya. Iya, maksudnya kayak ya lo bersyukur aja nggak sih kayak lo masih bisa kerja tapi lo bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Masa lo mau mengeluh kayak aduh terganggu banget nih gue ya, kan lo menurut gue itu malahan kayak advantage banget. Mungkin ini bisa jadi advice juga kali ya buat sobat-sobat cuan yang masih Gen Z gitu kan. It's okay for you to travel, pergi jauh apa segala macam, but still being responsible sama pekerjaan harus kehidupan lo kayak gitu kan. Nah, Nah, kalau tadi kita udah ngobrol panjang lebar mengenai traveling gitu ya, mungkin banyak banget keseruan-keseruan di saat kita mengunjungi suatu negara gitu. Gue mau tanya dong ke Mauan sama Feby, boleh nggak sih ceritain sedikit gitu ya, kira-kira hal menarik apa yang pernah terjadi pada saat lo traveling, sama hal yang paling lo ngerasa kayak, wah liburan kali ini tuh nggak banget gitu. Boleh nggak sih Feby sama Mauan ceritain sedikit gitu pengalaman traveling yang seru sama yang nggak seru deh gitu. Ladies first. Ya udah. Oke, gue mungkin mulai dengan yang nggak banget kali ya. Nggak banget dulu ya. Gue nggak tahu sih itu bisa dibilang traveling atau enggak. Cuman
Iya itu gue lagi di luar. Waktu itu gue konteksnya bukan untuk liburan, karena waktu itu gue adalah malahan baru dateng ke negara buat sekolah gitu. Gue waktu itu di Milan, dan itu gue bener-bener hari pertama banget gue nyampe dan gue sendirian, gue nggak sama siapa-siapa sama sekali nggak sama siapa-siapa, dan gue kayak gue nggak kenal, maksudnya gue belum pernah kesana sebelumnya, gue belum tahu bahasanya, gue nggak kenal siapa-siapa, jadi gue bener-bener datang sendirian nih. Udah, gue ke hotel dan kebetulan banget ada orang Indonesia juga baru datang gitu, dan jadi ya udah kita janjian untuk ketemu nih sama-sama, ya udah biar ada temen gitu kan di negara asing ini gitu. Kita decide untuk ya udah kita lunch dulu, karena itu kita nyampe pagi, terus siangnya kita lunch, dan on the way balik ke hotelnya lagi itu gue ngobrol-ngobrol tuh sama dia, kita naik metronya, kita naik MRT-nya. Feb, mungkin koneksi agak nyangkut agak loading nih. Oke, kita menunggu Feby. Ya. Nah. Oke, mungkin Mawan mau cerita sedikit mungkin pengalaman sambil kita menunggu koneksi dari Feby. Oke. Waktu itu gue pernah ke salah satu negara di Asia Tenggara sih sebenarnya, Andre. Itu pertama kali. Oke. Nah, sebentar, Wan, sepertinya Feby terputus nih. Terputus. Sebentar ya, kita tunggu request join dari Feby ya. Oke, mungkin sambil itu menunggu, Mawan mungkin bisa cerita sedikit dong biar kita bisa dengar nih pengalaman Mawan tentang traveling yang menyenangkan dan tidak menyenangkan tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kalau yang menyenangkan tadi tuh sebenarnya kayak itu salah satu negara di Asia Tenggara. Waktu itu kayak ya gue masih awal-awal kerja saat itu, terus ke negara ini. Pas nyampe di airport, mau ke tengah kota, kita mau ke pusat. Sebenarnya sih nggak benar-benar pusat kota banget ya, itu kurang lebih kayak sekitar 15 atau 20 menit dari airport. Kita naik taksi. Cuma ternyata destinasi yang mau kita tuju itu terlalu dekat sama airportnya, yang membuat si driver taksinya tuh irritated.